Tangan ayah mertuaku melayang ke arah pipiku, seperti yang selalu terjadi setiap kali aku mencoba membantah. Namun, kali ini berbeda. Sebelum telapak tangannya mendarat di wajahku, jemariku telah mencengkeram pergelangan tangannya di udara. "Cukup," bisikku, dan udara di ruangan itu seakan bergetar. "Mulai sekarang, hidup kalian bukan lagi urusanku." Lalu, di hadapan mata mereka yang terbelalak, aku mengeluarkan sebuah amplop putih yang akan mengubah segalanya. "Selamat datang di ruang cerita, sahabat hangat Anda. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar, dari kota mana Anda menyimak kisah ini. Bagi semua yang menekan tombol suka dan berlangganan, semoga keberuntungan selalu menyertai setiap pekerjaan Anda, rezeki melimpah, tubuh dan jiwa senantiasa sehat, dan semua harapan Anda terkabul. Amin. Sekarang, mari kita masuk ke dalam cerita. Pukul 5 subuh, alarm ponselku berbunyi. Ini adalah awal dari ritual yang telah berulang setiap hari selama 5 tahun terakhir. Aku, Sinta, mengucek mata sebelum bangkit dari tempat tidur. Di sampingku, suamiku, Bima, masih terlelap. Napasnya teratur dan damai, seolah tak terbebani oleh beratnya kehidupan yang menekan pundaknya. Tapi aku tahu, bebannya dan bebanku adalah dua hal yang berbeda. Langkah pertamaku selalu menuju dapur. Kesunyian di rumah sebesar ini selalu terasa dingin di pagi buta. Sebuah rumah megah warisan orang tua Bima, dihiasi dengan taman yang luas dan perabotan antik. Namun bagiku, rumah ini tak lebih dari sebuah museum yang menyimpan kenangan-kenangan pahit. Aku mulai merebus air untuk kopi. Ayah mertuaku, Pak Suryo, menyukai kopi tubruk yang kental. Tingkat kekentalan harus pas. Tidak terlalu pekat, tidak terlalu encer. Selama 5 tahun aku mencoba mencari titik sempurna itu, tapi celah untuk mengeluh sepertinya selalu ada. Saat aroma kopi mulai menguar, terdengar langkah kaki. Ibu mertuaku, Ibu Widya, turun dengan penampilan yang selalu sempurna. Meskipun hanya akan berada di rumah, rambutnya selalu disanggul rapi. Matanya yang tajam langsung memindai seisi ruangan, mencari-cari sesuatu yang salah. "Pagi, Bu." "Tidur nyenyak?" sapaku, mencoba menyisipkan keramahan pada suaraku yang masih serak. Ia hanya mengangguk singkat dan duduk di kursi utama meja makan. "Sarapan apa pagi ini?" "Hari ini Sinta siapkan yang spesial, Bu. Soto Betawi dan perkedel. Bosan kan, Bu?" "Kalau makan yang itu-itu saja," jawabku sambil meletakkan piring. Rasanya nanti kita lihat," gumamnya. Tak lama kemudian, Bima muncul, mencium kening ibunya, lalu menghampiriku. "Pagi, Sinta. Ada yang bisa kubantu?" bisiknya. Tapi seperti biasa, Ibu Widya memanggilnya. "Bima, sini duduk. Ibu mau tanya soal masalah mobil kemarin." Bima menatapku dengan tatapan minta maaf, lalu menuruti panggilan ibunya. Setiap kali melihat pemandangan itu, dadaku selalu terasa sedikit sesak. Dia pria yang baik, suami yang lembut, tapi di hadapan orang tuanya, dia seperti anak kecil yang takut membuat kesalahan. Pak Suryo muncul dengan koran pagi di tangannya. Ia duduk, menerima kopi yang kuangsurkan, menyesapnya sejenak, lalu dahinya berkerut. "Ini kopi atau air rendaman beras?" Rasanya aneh. "Maaf, Pak. Padahal saya buat seperti biasa," jawabku dengan suara tertahan. "Sudahlah. Besok lebih diperhatikan." Sarapan berlangsung dalam keheningan yang hanya diisi oleh denting sendok dan garpu. Aku makan sambil berdiri di dekat dapur, sebuah tradisi tak tertulis di rumah ini yang membuatku tak pernah merasa menjadi bagian dari keluarga di meja itu. Aku adalah penyedia, pelayan, dan tiang penopang. Gaji bulananku sebagai manajer senior di sebuah perusahaan konsultan multinasional yang membayar semua ini. Tagihan listrik dan air rumah raksasa ini, biaya perawatan kolam renang, belanja bulanan yang mewah, biaya hidup kedua adik Bima yang kuliah di luar kota, bahkan uang saku mertuaku. Setelah mereka selesai makan, aku membereskan meja.
Bima mencoba membantuku membawa piring-piring kotor. Maaf ya, Sinta. Soal tadi, ayah sama ibu lagi banyak stres akhir-akhir ini, bisiknya. Stres apa, Mas Bima? Stres memikirkan mau ikut arisan yang mana bulan depan? Tanyaku tak tahan. Suaraku lebih tajam dari yang kuinginkan. Bima menghela napas. Aku tahu ini berat, tapi mereka orang tua kita. Usaha ayah bangkrut, itu luka besar bagi harga dirinya. Kita harus bantu mereka. Membantu dan dimanfaatkan itu beda, Mas. Kataku pelan, sebelum masuk ke dapur. Pukul 8 pagi. Aku siap berangkat kerja. Pakaian kantor, sepatu hak tinggi, riasan tipis. Di depan cermin, aku melihat seorang wanita dengan mata lelah tapi bahu yang tegap. Sinta yang kuat, Sinta yang tak tergoyahkan. Itulah topeng yang kupakai setiap hari. Di luar, Ibu Widya sedang asyik bercerita dengan tetangga tentang rencana liburan mereka ke Bali bulan depan yang biayanya tentu saja akan keluar dari kantongku. Aku mencium pipi Bima yang sedang membaca berita di ponselnya. Hati-hati di jalan, sayang. Nanti malam kita harus bicara ya. Matanya dipenuhi janji yang sering terucap tapi jarang terwujud. Iya, jawabku singkat. Baru setelah berada di dalam mobil menuju kantor, aku bisa menghela napas panjang. Di sini, aku bukan Sinta si menantu pesuruh. Aku adalah Sinta, seorang profesional yang dihormati. Tapi beban di pundakku terasa semakin berat. Lukisan pernikahanku tampak indah dari luar. Rumah megah, mobil bagus, keluarga yang tampak sempurna. Tapi cat pada lukisan itu mulai mengelupas, menampakkan kanvas yang rapuh dan lapuk. Aku mulai bertanya, sampai kapan aku harus hidup dalam lukisan palsu ini? Yang kuharapkan hanya satu, semoga suatu hari Bima punya keberanian untuk memperbaiki kanvas itu bersamaku, sebelum semuanya benar-benar robek. Hari itu adalah hari ulang tahun almarhumah ibuku. Seperti biasa, sebelum berangkat kerja, aku mengambil waktu sejenak di kamar. Aku membuka kotak perhiasan kecil di laci rahasia meja riasku. Di dalamnya ada kalung mutiara warisan nenek dan sebuah cincin emas sederhana dengan ukiran motif bunga melati. Cincin itu adalah satu-satunya barang berharga milik ibuku. Ibu selalu memakainya, bahkan ketika tangannya sudah keriput. Kata ibu, cincin itu mengingatkannya untuk hidup seperti bunga melati kuat dimanapun ia tumbuh, dan selalu menebarkan keharuman. Aku mengelusnya, seolah menarik kekuatan darinya. Ibu, beri aku kekuatan hari ini, bisikku sebelum meletakkannya kembali dengan hati-hati dan mengunci laci. Sepulang kerja, ada rapat keluarga kecil. Ibu Widya mengumumkan rencana acara lebaran yang akan datang, yang tentu saja membutuhkan dana tidak sedikit. Aku hanya mengangguk, dalam hati menghitung ulang anggaran yang harus kusesuaikan. Malam itu, saat aku hendak mengambil krim malam dari laci yang sama, jantungku serasa berhenti berdetak. Kotak perhiasan itu ada di sana, tapi cincin melati ibuku lenyap. Panik. Aku mengobrak-abrik isi laci, meraba setiap sudut, bahkan berlutut untuk memeriksa kolong meja. Tidak ada. Dadaku terasa sesak. Aku langsung menghampiri Bima yang sedang menonton TV di ruang keluarga. Mas Bima, lihat cincin emas ibu yang ada ukiran melatinya? Suaraku bergetar. Gak Sinta, terakhir kan kamu yang simpan di laci, katanya, menyadari kecemasanku. Iya. Tadi pagi masih ada. Sekarang sudah hilang. Keributan kecil ini menarik perhatian mertuaku yang sedang bermain catur di teras. Mereka masuk ke kamar. Hilang? Paling kamu yang salah taruh, Sinta. Kamu kan sibuk sekali, kerja ini itu, jadi ingatanmu suka kacau, kata Ibu Widya sambil menggelengkan kepala. Tidak mungkin, Bu. Saya sangat menjaga cincin itu. Saya simpan di sini, dan laci ini selalu saya kunci, bantahku, menahan air mata yang hendak tumpah. Pak Suryo mencibir. Bisa saja kamu lupa menguncinya. Atau, ia berhenti, menatapku dengan pandangan yang membuatku tidak nyaman.
Jangan-jangan kamu diam-diam menjualnya karena butuh uang? Tidak apa-apa. Bilang saja. Kami pasti mengerti. Rasanya lebih sakit dari sebuah tamparan. Air mata yang kutahan akhirnya tumpah. Apa maksud Bapak? Bagaimana bisa Bapak bicara seperti itu? Itu satu-satunya kenang-kenangan dari ibu saya. Harganya tak ternilai. Justru karena tak ternilai, pasti laku mahal kalau dijual, timpal Ibu Widya dengan logika yang memilukan. Aku menatap Bima, memohon dengan mataku. Katakan sesuatu. Belalah aku. Bima bangkit, wajahnya pucat. Ibu, Bapak, jangan menuduh sembarangan. Sinta tidak mungkin menjual cincin itu. Bima, kamu itu terlalu percaya. Ibu tahu, perempuan karir zaman sekarang butuh banyak uang untuk merawat penampilan dan menjaga status di kantor. Gajinya memang besar, tapi dipakai untuk apa saja kita kan tidak tahu, lanjut Ibu Widya. Kata-katanya seperti racun yang menyebar perlahan. Aku tak tahan lagi. Saya bekerja keras bukan untuk penampilan, tapi untuk keluarga ini. Untuk memenuhi standar hidup yang Bapak dan Ibu inginkan. Lihat, kan? Sekarang mulai melawan. Itu ciri-ciri orang yang bersalah. Tukas Pak Suryo dengan nada tinggi. Pertengkaran itu berakhir dengan aku berlari ke kamar mandi dan menangis sesenggukan. Bima mengetuk pintu, memohon agar aku keluar, meminta maaf. Tapi kata-katanya terdengar hampa. Ia tidak bisa menghentikan tuduhan kejam itu. Ia tidak punya keberanian untuk berkata tegas pada orang tuanya. Hentikan, Sinta tidak bersalah. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku tidur di kamar tamu, bukan karena marah pada Bima, tapi karena rasa sakit dan pengkhianatan yang begitu dalam. Tempat tidur terasa dingin. Aku memeluk bantal, membayangkan senyum hangat ibuku. Cincin itu hilang. Dan bersamanya, hilang pula sisa-sisa rasa aman yang kumiliki di rumah ini. Aku merasa seperti orang asing yang dicurigai di tempat yang seharusnya menjadi rumahku sendiri. Siapa yang tega mengambilnya? Dan untuk apa? Beberapa hari setelah insiden itu terasa sangat kelabu. Aku bergerak seperti robot. Bangun, bekerja, pulang, mengurus rumah, lalu tidur. Percakapanku dengan Bima menjadi dingin, dan dengan mertuaku, lebih dingin lagi. Mereka terus melontarkan sindiran-sindiran halus tentang kejujuran dan rasa terima kasih. Suatu Rabu sore, sebuah proyek besar selesai dan atasan memberiku kelonggaran khusus. Aku pulang lebih awal dari biasanya. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Saat aku membuka gerbang, mobil Pak Suryo tidak terlihat. Biasanya jam segitu beliau tidak keluar rumah. Suasana rumah tampak sepi. Aku masuk dengan hati-hati dan melepas sepatu. Saat hendak langsung naik ke kamar untuk berganti pakaian, bisikan dari balik pintu kamar mertuaku membuatku membeku di tempat. Suara itu terdengar serius dan sedikit tertahan. Tapi bagaimana kalau nanti dia tahu, Pak? Itu suara Ibu Widya. Dia tidak akan tahu. Dan ini semua demi kebaikan kita. Gaji Sinta saja tidak cukup untuk membuat kita bangkit lagi. Balas Pak Suryo. Mereka terdengar seperti sedang berdebat. Jantungku berdebar kencang. Kakiku seolah terpaku di lantai yang dingin. Aku tahu tidak seharusnya menguping. Tapi instingku berteriak, ini tentang aku. Cincin itu sudah Bapak gadaikan tadi siang di Pegadaian. Lumayan juga harganya. Bisa untuk modal awal investasi saham yang direkomendasikan temanku. Setahun lagi bisa berlipat ganda. Kata Pak Suryo dengan bangga. Dunia seakan berhenti. Napasku tercekat. Pegadaian. Cincin ibuku. Merekalah yang mengambilnya. Bukan sekadar mengambil, tapi merampas kenangan berhargaku, dan dengan mudahnya menggadaikannya demi modal usaha. Baguslah, Pak. Tapi kita harus hati-hati. Kalau Sinta tanya-tanya lagi, bilang saja kita sudah tanya ke semua ART yang dulu pernah kerja di sini. Bilang saja salah satu dari mereka yang mencuri. Dia pasti percaya, anaknya kan penurut,
kata Ibu Widya dengan nada yang begitu dingin dan penuh perhitungan. Aku merinding. Iya, dia terlalu baik, terlalu mudah diatur. Kerjanya hanya cari uang dan menurut. Bima juga tidak berkutik di hadapan kita. Semuanya sempurna. Mereka tertawa kecil, menertawakan kebodohanku, menertawakan kebaikanku yang mereka anggap sebagai kelemahan. Air mata kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata amarah yang mendidih, kekecewaan yang membara, dan kesadaran yang pahit. Selama ini, aku bukanlah menantu, bukan keluarga. Aku adalah sumber daya. Sebuah mesin ATM berjalan yang penurut, yang bahkan ketika hartanya dirampas pun hanya bisa menangis di kamar mandi. Dengan kaki gemetar, aku melangkah keluar rumah tanpa suara. Aku duduk di bangku taman depan, menghirup udara segar, tapi rasa mual di perutku tak kunjung hilang. Pengkhianatan ini lebih kejam dari semua keluhan dan sindiran mereka. Saat itulah, sebuah keputusan terbentuk. Keputusan yang kokoh dan sekeras baja, menggantikan semua rasa sakit dan keraguan. Aku lelah menjadi orang baik bagi mereka yang tidak pernah memperlakukanku dengan baik. Ibuku pernah berpesan, hiduplah seperti melati, kuat dan harum. Melati memang harum, tapi akarnya mencengkeram tanah dengan kuat. Sekarang, saatnya menunjukkan kekuatan akarku. Mereka pikir mereka telah memenangkan permainan. Mereka pikir aku akan terus diam, terus bekerja, dan terus memberikan segalanya. Mereka salah besar. Sinta yang penurut telah mati sore itu. Yang bangkit kembali adalah Sinta yang akan membela dirinya, harga dirinya, dan warisan terakhir dari ibunya. Aku menyeka air mata dan menarik napas dalam-dalam. Senyum tipis tersungging di bibirku. Baiklah. Jika mereka menginginkan perang, aku akan meladeninya. Tapi perang ini tidak akan dilakukan dengan teriakan atau air mata. Perang ini akan dilakukan dengan kecerdasan, ketenangan, dan rencana yang sempurna. Mereka bahkan tidak akan menyadari apa yang akan menimpa mereka. Langkah pertamaku adalah kembali ke dalam rumah, berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan tersenyum lebih manis dari biasanya. Permainan baru saja dimulai. Selama beberapa hari setelah menemukan kebenaran pahit itu, aku merasa seperti aktris yang sedang memainkan peran terbaik dalam hidupku. Setiap pagi, senyumku lebih manis, sapaanku lebih ramah. Aku bahkan membuatkan kopi dengan kekentalan yang menurutku sempurna untuk Pak Suryo, yang selalu kritis terhadap sarapan. Ketika ia masih menggerutu, aku hanya menunduk dan berkata dengan suara yang sangat patuh. Maaf, Pak. Besok akan saya perbaiki. Di meja makan, aku mulai lebih saksama mendengarkan saat mereka membicarakan rencana mereka. Tetangga sebelah, Bu Rina yang baru pindah itu, katanya baru pulang dari Eropa. Ikut tur diskon. Sih, keluh Ibu Widya suatu pagi. Wah, pasti mahal sekali ya Bu, timpalku dengan wajah penuh simpati. Tapi kalau Ibu mau, mungkin semester depan bisa kita rencanakan. Nanti saya coba atur lagi anggarannya. Mata Ibu Widya berbinar. Benarkah, Sinta? Kamu mau aturkan untuk Ibu? Tentu saja, Bu. Demi kebahagiaan Bapak dan Ibu, saya harus berusaha. Kata-kataku semanis madu, dan mereka menelannya dengan senang hati. Bima mengamati perubahan sikapku dengan curiga. Saat kami berdua di kamar, ia bertanya, Sinta, kamu tidak apa-apa? Aku khawatir sejak insiden cincin itu. Aku menatapnya, masih dengan senyum lembut. Aku sadar, Mas. Sepertinya aku yang terlalu sensitif. Mereka kan orang tuamu. Mungkin aku harus lebih mengerti kalau mereka sedang berjuang untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Kata-kataku terdengar begitu tulus, hingga Bima memelukku. Terima kasih, Sinta. Aku janji, suatu hari nanti kita akan hidup bahagia berdua saja. Aku juga sedang mencari peluang bisnis, bisiknya. Mendengar itu, hatiku menghangat sekaligus sedih. Janji Bima selalu seperti bayangan.
Ada di sampingku tapi tak pernah bisa kugenggam. Untuk saat ini, aku harus fokus pada rencanaku sendiri. Di balik senyum patuh itu, pikiranku bekerja dengan dingin dan penuh perhitungan. Selama jam kerja, di balik meja kantorku yang kokoh, aku mulai bergerak. Pertama, aku menghubungi pengacara keluarga yang dulu mengurus warisan ibuku. Aku menjelaskan situasinya tanpa emosi, seolah sedang melaporkan laporan keuangan. Jadi, ibu ingin membuat perjanjian pasca nikah untuk pembagian harta dan mengamankan aset ibu saat ini. Tanya pengacara itu. Tepat sekali. Saya ingin semuanya jelas secara hukum, dan saya butuh bantuan untuk melacak barang berharga keluarga yang diduga digadaikan tanpa seizin saya. Aku menyerahkan semua deskripsi tentang cincin itu, lengkap dengan foto lama ibuku saat memakainya. Pengacara itu mengangguk mengerti. Untuk barang yang digadaikan, biar kami yang urus. Jika bisa dilacak dan terbukti itu milik Anda yang digadaikan tanpa sepengetahuan Anda, itu bisa menjadi dasar hukum yang kuat. Langkah kedua adalah bank. Aku memindahkan semua tabungan pribadi, investasi, dan dana daruratku ke rekening baru di bank lain atas namaku sendiri. Proses ini kulakukan perlahan dengan jumlah yang tidak mencolok agar tidak menimbulkan kecurigaan. Aku juga memblokir semua kartu kredit tambahan yang digunakan mertuaku dengan alasan sedang ada proses verifikasi keamanan dari pihak bank. Setiap sore sepulang kerja, aku masih membawakan oleh-oleh kecil, kue kesukaan Ibu Widya, atau majalah properti untuk Pak Suryo. Bu, tadi di toko kue ada diskon. Langsung teringat Ibu. Hadiah-hadiah kecil ini membuat mereka semakin yakin bahwa aku telah kembali menjadi Sinta yang penurut dan mudah diatur. Mereka pun semakin leluasa mengungkapkan rencana mereka. Sinta, bulan depan ada pernikahan keponakan. Kita kan harus kasih amplop yang pantas. Jangan sampai memalukan keluarga, pinta Ibu Widya suatu malam. Tentu, Bu. Biasanya berapa ya? Tanyaku sambil mencatat di ponsel. Seolah itu adalah daftar belanja penting. Paling tidak 5 juta. Kita kan keluarga besar, harus terlihat baik. Aku mengangguk. Baik, Bu. Nanti saya sisihkan. Di kamarku, catatan itu bukan daftar belanja, melainkan daftar kejahatan mereka. Setiap permintaan, setiap keluhan, setiap rencana mereka yang menguras tenaga dan kantongku, kucatat dengan rapi. Tanggal, jumlah, dan alasan yang mereka berikan. Ini adalah kumpulan bukti yang akan memperkuat posisiku nanti. Suatu malam, setelah semua orang tertidur, aku berdiri di balkon kamar. Udara malam menyentuh kulitku. Aku menatap bintang-bintang di langit yang gelap. Teringat Ibu. Ibu, bisikku lirih, aku mungkin tidak bisa menjadi melati yang harum sepertimu, tapi aku akan menjadi sekuat akarnya. Aku akan melindungi semua yang kau tinggalkan untukku. Rasa bersalah sempat menyelinap. Apakah aku menjadi licik? Tapi kemudian aku teringat tawa dingin mereka dari balik pintu. Teringat betapa mudahnya mereka menggadaikan cincin ibuku. Ini bukan kelicikan. Ini adalah pembelaan diri. Ini adalah perang untuk merebut kembali kendali atas hidupku. Aku menarik napas dalam-dalam. Tahap persiapan hampir selesai. Pengacara sudah mengirimkan draft dokumen. Data tentang cincin yang digadaikan sedang dilacak. Rekening-rekening sudah aman. Jika waktunya tiba, aku akan memberikan kejutan terbesar dalam hidup mereka. Dan untuk itu, aku harus terus bersabar, terus tersenyum, dan terus memainkan peran sebagai menantu idaman. Hingga waktunya tiba. Aku kembali ke kamar dan menatap Bima yang tertidur pulas. Rasanya sedih. Dalam rencana besarku, ia juga akan terluka. Tapi pilihannya nanti yang akan menentukan di pihak mana ia akan berdiri. Atau, seperti biasa, ia mungkin tidak akan memilih apa-apa. Sebulan berlalu, dan aku telah menjadi penonton yang sangat sabar dan pendengar yang sangat baik. Setiap akhir pekan, saat keluarga berkumpul di ruang tamu, aku akan duduk di pinggir dan menyimak dengan saksama. Pasar saham sedang bagus, tapi butuh dana tambahan.
kata Pak Suryo suatu sore. Matanya melirikku sekilas. Oh, sayang sekali ya, Pak. Tapi Bapak pasti bisa menemukan caranya. Timpalku dengan antusiasme palsu. Kalau Bapak butuh, saya bisa bantu carikan informasi pinjaman usaha dengan bunga rendah. Mereka semakin yakin aku berada di pihak mereka. Bahkan Ibu Widya mulai mengeluhkan hal-hal sepele, seperti asisten rumah tangga, ART yang kerjanya lamban. Sinta, coba kamu carikan ART baru. Ya, yang masih muda dan kuat. Biar bisa Ibu ajari dari awal. Baik Bu, minggu depan saya carikan, jawabku. Sambil berpikir bahwa tak lama lagi mungkin merekalah yang harus melamar menjadi ART. Puncaknya datang di akhir bulan. Seminggu sebelum hari gajian, mereka mengadakan rapat keluarga tanpa aku. Aku sengaja pulang sedikit terlambat dan bisa mendengar suara mereka yang bersemangat dari luar. Aku tidak menguping. Aku sudah bisa menebak isinya. Keesokan harinya, saat aku sedang merawat taman kecilku, Ibu Widya menghampiriku. Sinta, Ibu mau bicara. Aku berhenti, menyambutnya dengan senyum. Iya, Bu. Ada apa? Begini, kamu tahu kan adik-adiknya Bima butuh biaya tambahan untuk penelitian skripsi mereka. Lalu, melihat harga-harga sekarang, sepertinya uang belanja bulanan kita juga perlu dinaikkan. Dan lagi, Ibu mau ikut arisan baru, kumpulannya orang-orang penting. Iuran awalnya memang besar, tapi nanti dapatnya juga besar. Jumlah yang ia sebutkan membuatku menahan napas dalam hati, meskipun aku sudah menduganya. Jumlah itu hampir setengah dari gaji bulananku. Ini adalah ujian terakhir mereka. Seberapa jauh mereka bisa mendorongku? Aku tidak langsung menjawab. Aku menatap pot kecil berisi pohon melati yang kutanam sendiri, yang selalu mengingatkanku pada ibu. Bunganya sedang mekar, menebarkan wangi. Aku menarik napas, lalu menatapnya. Wajahku dibuat seolah sedang berpikir keras. Jumlah yang besar ya, Bu? Aku berhenti sejenak, melihat harapan di matanya. Tapi demi keluarga, akan saya usahakan. Beri saya waktu sampai hari gajian, ya. Nanti semua saya bereskan. Wajah Ibu Widya berseri-seri. Ia bahkan menepuk pundakku, sebuah kelembutan yang sangat langka. Ibu tahu kamu anak baik. Beruntung sekali Bima punya istri sepertimu. Setelah ia pergi, senyumku lenyap. Cukup sudah. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari keserakahan mereka yang tak ada habisnya. Aku telah memberi mereka tali yang cukup panjang untuk menggantung diri mereka sendiri. Beberapa hari terakhir sebelum hari H, aku mempersiapkan segalanya dengan sempurna. Pengacara telah menyelesaikan semua dokumen. Perjanjian pembagian harta yang menegaskan bahwa semua aset yang kuperoleh dari hasil jerih payahku adalah milik pribadiku, sudah menunggu untuk ditandatangani. Konfirmasi resmi dari Pegadaian bahwa sebuah cincin dengan spesifikasi milik ibuku telah digadaikan oleh Pak Suryo, juga sudah tersimpan rapi dalam sebuah map biru. Aku bahkan sudah menyewa sebuah apartemen kecil dan sederhana sebagai tempat mereka pindah nanti. Aku tidak benar-benar ingin mereka tidur di jalanan. Aku ingin mereka merasakan hidup sederhana dari hasil usaha mereka sendiri. Aku juga menyiapkan surat pengunduran diriku sebagai bendahara keluarga, ditulis dengan nada formal dan dingin. Di dalamnya terlampir rincian semua pengeluaran selama setahun terakhir, lengkap dengan daftar permintaan mereka yang telah kucatat sebelumnya. Malam sebelum gajian, Bima tampak gelisah. Sinta, besok kamu benar-benar akan memberikan uang sebanyak itu? Itu terlalu banyak. Nanti uangmu tidak cukup untuk kebutuhanmu sendiri. Aku menatapnya. Secercah harapan tumbuh di hatiku. Mungkin, akhirnya ia akan membelaku. Menurut Mas, aku harus bagaimana? Ibu sudah memintanya. Ia terdiam lama, menatap ke bawah. Aku akan coba bicara pada ibu untuk mengurangi jumlahnya. Itu bukan pembelaan. Itu negosiasi. Harapan terakhirku padam. Jangan khawatir, Mas. Besok semuanya akan jelas.
dan semuanya akan berubah. Ia menatapku bingung, tapi aku hanya tersenyum kecil sebelum mematikan lampu. Aku tidak bisa tidur. Jantungku berdebar membayangkan adegan yang akan terjadi besok. Aku takut, aku cemas. Tapi di balik semua itu, ada perasaan lega yang luar biasa. Seperti orang yang sudah lama menahan napas dan akhirnya bisa mengembuskannya. Besok, topeng akan terbuka. Besok, Sinta yang sesungguhnya akan muncul. Hari itu tiba. Hari Jumat, hari gajian. Suasana di rumah terasa berbeda. Biasanya mereka bersikap acuh tak acuh. Tapi hari ini Ibu Widya tampak sangat rapi. Pak Suryo sibuk memeriksa sesuatu di ponselnya, mungkin pasar saham atau informasi properti. Mereka seperti pemburu yang melihat mangsa di depan mata. Aku mengenakan pakaian kantor seperti biasa, tapi dengan mental seorang jenderal yang akan pergi ke medan perang. Saat masih di kantor, notifikasi transfer gaji masuk ke ponselku. Jumlahnya besar seperti biasa, tapi kali ini, tidak satu rupiah pun akan digunakan untuk mereka. Saat aku tiba di rumah, aku bisa merasakan tatapan antusias mereka dari ruang keluarga. Mereka sudah duduk rapi di sofa. Bima ada di samping mereka dengan wajah tegang. "Lo, sudah pulang nak? Dari tadi ibu tungguin," kata Ibu Widya dengan nada yang hampir mesra. "Maaf, Bu, tadi ada pekerjaan yang harus diselesaikan," jawabku tenang. Aku meletakkan tasku di kursi, dan tanpa mengubah ekspresi wajah, aku mengeluarkan sebuah amplop coklat tipis dari dalam tas. Amplop itu berbeda dari amplop tebal yang biasa kuberikan. Aku meletakkannya di atas meja di depan mereka. "Ini Bu Pak, uang belanja bulan ini." Ibu Widya tersenyum lebar dan dengan cepat menyambar amplop itu. Ia merobek ujungnya dan mengeluarkan isinya. Beberapa lembar uang ratusan ribu dan sepucuk surat. Matanya dengan cepat menghitung uang itu. Senyum di wajahnya memudar, digantikan kebingungan dan kemarahan yang mulai membara. "Apa-apaan ini? Ini tidak sampai 1/10 dari biasanya. Ini untuk belanja sehari saja tidak cukup," teriaknya sambil mengibaskan uang itu. Pak Suryo segera bangkit dan merebut amplop dari tangan istrinya. Ia melihat isinya, dan wajahnya menjadi gelap. "Sinta, apa maksudmu? Kamu tidak sedang bercanda kan?" Bima tampak panik. "Sinta, apa ada kesalahan hitung? Kok bisa begini?" tanyanya, mencoba menengahi. Aku berdiri tegap dengan tangan di sisi tubuh. Suaraku datar dan tenang, seperti saat aku mempresentasikan laporan di kantor. "Tidak ada kesalahan, Mas. Itu adalah jumlah yang pantas untuk kalian bertiga." "Pantas katamu," bentak Ibu Widya, melompat dari kursinya. "Memangnya kamu siapa berani menentukan apa yang pantas untuk kami? Kamu itu hanya menantu. Kewajibanmu itu menghormati mertua dan memenuhi kebutuhan kami." Semua emosi yang terpendam selama berbulan-bulan, semua kepahitan, semua rasa sakit, kini kurangkum dalam kata-kata yang tajam dan dingin. Suasana ruangan memanas, tapi auraku justru semakin dingin. "Kewajiban?" kataku perlahan. "Mari kita bicara tentang kewajiban. Kewajiban seorang menantu adalah membantu, bukan dieksploitasi. Kewajiban sebuah keluarga adalah saling menghormati, bukan saling memanfaatkan." "Apa buktinya kami memanfaatkanmu?" hardik Pak Suryo. "Ini buktinya," kataku sambil mengeluarkan map biru dari tasku. Aku menunjukkan salinan laporan dari pengacara dan pegadaian kepada mereka. Cincin emas peninggalan almarhumah ibu saya, dengan motif bunga melati, telah digadaikan oleh Bapak atas nama Bapak Suryo pada tanggal 22 bulan lalu. Katanya harganya lumayan untuk modal usaha. Seketika, warna wajah mereka berdua berubah total, dari marah menjadi pucat pasi. Mereka terperangah. Ini adalah sesuatu yang tak pernah mereka bayangkan. Bima melihat dokumen itu dan matanya terbelalak. "Ayah, apa ini benar?" Pak Suryo mencoba mencari alasan. Itu juga demi keluarga. Investasi. Kamu tidak mengerti urusan keluarga.
Urusan keluarga? Potongku. Suaraku meninggi, tapi masih terkendali. Keluarga yang mana? Keluarga yang dengan mudahnya merampas satu-satunya kenangan berharga saya dari almarhumah ibu saya, dan bahkan berani menuduh saya yang menjualnya. Ibu Widya, kehabisan kata-kata, kini mencoba menyerang dengan cara lain. Dasar tidak tahu berterima kasih. Harusnya kamu ingat kami sudah memberimu rumah ini, memberimu status sebagai istri anak kami. Cukup, Bu, potongku lagi. Tidak memberinya kesempatan. Rumah ini warisan orang tua Mas Bima, bukan hadiah untuk saya. Status saya? Sejak kapan status sebagai mesin ATM dan kambing hitam menjadi sebuah kehormatan? Aku menarik napas panjang. Saatnya untuk pukulan terakhir. Jadi, amplop tipis itu bukan kesalahan. Itu adalah kenyataan. Kenyataan bahwa mulai hari ini, kalian resmi menjadi orang miskin yang tidak akan mendapatkan sepeser pun dari gaji saya. Kata-kata itu menggantung di udara, berat dan tajam. Ruang keluarga yang megah itu tiba-tiba terasa seperti ruang sidang. Dan aku, Sinta, yang selama ini hanya diam, akhirnya menjadi jaksa yang membacakan semua dakwaan. Mereka berdiri di sana, tergagap. Dunia mereka yang nyaman dan mewah runtuh dalam sekejap oleh sebuah amplop tipis dan kebenaran yang tak terbantahkan. Pertunjukan baru saja dimulai. Suasana di ruang keluarga membeku. Kalimat resmi menjadi orang miskin yang tidak akan mendapatkan sepeser pun dari gaji saya masih bergema di udara, tajam dan penuh keyakinan. Wajah Ibu Widya yang pucat kini memerah padam, campuran antara rasa malu, syok, dan amarah yang tak terkendali. Matanya menyala dengan api yang hanya pernah kulihat saat ia menghinaku. Ia tidak berkata apa-apa. Tubuhnya bergerak lebih dulu dari pikirannya. Dengan gerakan cepat yang mencerminkan kebiasaannya berkuasa selama ini, tangannya terangkat tinggi, jemarinya terkepal. Siap mendarat di pipiku. Mungkin itu adalah gerakan yang sudah ia bayangkan sejak aku menolak permintaannya. Hukuman terakhir untuk menantu yang pembangkang. Bima berteriak, "Ibu, jangan." Tapi tubuhnya seolah terpaku di sofa. Pak Suryo masih syok karena bukti pegadaian yang kutunjukkan. Hanya bisa ternganga. Aku sendiri tidak mundur. 5 tahun lalu, atau bahkan 5 bulan lalu, mungkin aku akan memejamkan mata dan menerima tamparan itu sebagai harga untuk sebuah kedamaian semu. Tapi tidak lagi. Saat tangan itu meluncur turun dengan cepat, insting dan tekadku bereaksi lebih cepat. Tanganku melesat ke depan. Bukan untuk menangkis dengan kasar, tapi untuk dengan tegas menangkap pergelangan tangan Ibu Widya di udara, beberapa sentimeter sebelum telapak tangannya mengenai kulitku. Cengkeramanku kuat, dipenuhi keyakinan baru yang selama ini terpendam. Di dalam telapak tanganku, kulitnya terasa dingin dan keriput. Ia terkejut. Matanya membelalak tak percaya. Ini adalah momen pertama dalam sejarah hubungan kami di mana aku secara fisik menghentikan kekuasaannya. "Lepaskan," pekiknya, suaranya pecah dan penuh kebencian. Ia mencoba menarik tangannya, tapi aku tidak melepasnya. Cengkeramanku tidak menyakitkan, tapi cukup kuat untuk mengirimkan pesan yang jelas. "Tidak," jawabku. Suaraku rendah, tapi terdengar jelas di tengah keheningan yang tegang. "Saya tidak akan pernah membiarkan ibu memukul saya lagi. Tidak akan pernah." Semua seolah berhenti dalam adegan itu. Bima terdiam dengan wajah campuran antara syok dan rasa bersalah yang mendalam. Pak Suryo, melihat istrinya ditahan secara fisik, kehilangan semua arogansinya dan tak bisa berkata-kata. Ibu Widya terengah-engah, lebih karena terhina daripada kelelahan. Perlahan, aku melepaskan cengkeramanku, dan ia langsung menarik tangannya seolah tersengat api. "Kamu sudah gila, Sinta." Akhirnya Pak Suryo menemukan suaranya, tapi itu hanya erangan tanpa kekuatan. Aku berdiri lebih tegap, menatap mereka satu persatu. Yang gila adalah kalian, yang menganggap kebaikan sebagai kelemahan dan berpikir bisa terus mengeksploitasi tanpa akibat. Suaraku kini lebih keras dan jelas, memenuhi ruangan.
Saatnya menghadapi kenyataan. Aku mengambil map biru itu lagi dan mengeluarkan beberapa lembar dokumen lain. Ini adalah salinan perjanjian pembagian harta yang sudah disahkan oleh pengacara. Semua yang didapat dari gaji saya adalah mutlak milik saya. Rumah ini atas nama Mas Bima dan Bapak. Jadi silakan kalian tempati. Tapi mobil yang kalian pakai atas nama saya. Dan kartu kredit sudah saya blokir. Rekening tabungan yang kalian tahu, isinya sudah kosong. Bima bangkit. Wajahnya hancur. Sinta, apa yang kamu lakukan? Kenapa sampai sejauh ini? Aku menatapnya. Rasa sakit di dadaku kembali muncul. Tapi kutekan. Yang kulakukan adalah apa yang seharusnya kamu lakukan sejak lama, Mas. Melindungi kita. Tapi kamu terlalu sibuk melindungi perasaan mereka. Sampai lupa bahwa pasanganmu juga terluka. Aku menunjuk ke arah mertuaku yang pucat pasi. Mereka menggadaikan cincin ibuku, Mas. Dan mereka menuduhku yang menjualnya. Kini, semua perkataanku kutujukan pada Pak Suryo dan Ibu Widya. Untuk kalian berdua, inilah kenyataannya. Kalian punya dua pilihan. Pertama, saya melaporkan kasus cincin ini ke polisi atas tuduhan penggelapan. Atau kedua, kalian angkat kaki dari rumah ini dan mulai hidup dengan usaha kalian sendiri. Apa maksudmu? Rumah ini rumah orang tua kami, teriak Ibu Widya. Benar. Jadi silakan tinggal di sini. Tapi tanpa listrik, air, dan makanan yang saya bayar. Dan dengan kasus pidana yang akan menambah bahan gosip untuk para tetangga yang sangat ibu pedulikan itu, jawabku dingin. Saya sudah menyewakan apartemen kecil untuk kalian tinggali selama 3 bulan. Cukup waktu untuk kalian mencari pekerjaan dan memulai hidup baru. Setelah itu, kalian benar-benar harus mandiri. Mereka terdiam, terperangah. Rencanaku yang detail dan tanpa ampun membuat mereka tak bisa bernapas. Mereka terbiasa memegang kendali, dan kini kendali itu direbut sepenuhnya. Dan kamu, Mas Bima, lanjutku, suaraku lebih lembut tapi tetap tegas. Kamu bebas memilih, mau tetap di sini bersama mereka atau memulai sesuatu yang baru. Tapi hubungan kita butuh pertobatan yang nyata. Bukan sekadar janji. Untuk saat ini, aku butuh ruang dan waktu. Aku mengambil tas dan map berisi dokumen pentingku. Besok pagi, petugas dari manajemen apartemen akan datang menjemput kalian bersama truk pindahan. Kemasi barang-barang pribadi kalian. Perabotan dan barang mewah di sini. Silakan jual kalau butuh uang. Tapi ingat, itu bukan lagi tanggung jawabku. Tanpa menunggu reaksi lebih lanjut, aku berbalik dan berjalan menuju pintu. Langkahku mantap. Jantungku berdebar kencang, tapi di belakangku, aku bisa mendengar isak tangis Ibu Widya. Bukan lagi karena marah, tapi karena putus asa. Dan suara Bima yang memanggil namaku dengan pilu. Aku tidak menoleh. Bab ini sudah berakhir. Aku baru saja menutup sebuah buku yang kelam. Dan aku tidak akan pernah membuka halaman yang sama lagi. Keesokan harinya, aku tidak masuk kerja. Aku menginap di sebuah hotel dekat kantor, memberikan diriku waktu untuk bernapas. Melalui pesan singkat, aku memberitahu Bima bahwa aku akan mengawasi proses pindahan dari jauh, dan memintanya memastikan orang tuanya kooperatif. Dari balik jendela hotel, pikiranku melayang ke rumah itu. Aku membayangkan kekacauan di dalamnya. Barang-barang mewah yang selama ini menjadi kebanggaan mereka, kini harus mereka pilah. Mana yang bisa dibawa ke apartemen sederhana 2 kamar? Mana yang harus ditinggal atau dijual? Aku membayangkan wajah Ibu Widya yang mungkin masih bengkak karena menangis semalaman. Menyadari bahwa arisan orang-orang penting, liburan ke Bali, semua itu lenyap seperti mimpi. Aku juga memikirkan Bima. Apakah ia akan ikut bersama mereka? Atau ia akan tinggal sendirian di rumah besar yang senyap itu? Rasa sakit meninggalkan suamiku sendirian itu nyata. Tapi rasa sakit untuk terus berada dalam hubungan yang tidak menghargai dan merendahkanku jauh lebih besar. Terkadang, butuh keberanian untuk memotong bersih demi menyembuhkan luka yang dalam. Siang harinya,
Aku mendapat laporan dari pihak manajemen apartemen bahwa proses pindahan telah selesai. Berjalan lancar. Meskipun diwarnai banyak tangis dan protes dari Ibu Widya, mereka hanya membawa beberapa koper dan kardus berisi pakaian dan barang pribadi. Sisanya mereka titipkan pada Bima untuk dijual. Aku juga menerima pesan dari Bima. Panjang dan penuh penyesalan. Ia meminta maaf atas semua kelalaiannya, atas ketiadaan keberaniannya, dan atas diamnya saat aku disakiti. Ia berkata bahwa ia memilih untuk tinggal sementara di rumah orang tuanya, untuk memastikan mereka baik-baik saja dan membantu mereka beradaptasi. Aku tahu ini konsekuensi dari sikapku, tulisnya. Aku tidak memintamu kembali sekarang, tapi tolong, jangan tutup pintu sepenuhnya untukku. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku membacanya berulang kali. Air mataku menetes. Apakah masih ada cinta? Ya. Tapi apakah itu cukup? Belum. Kepercayaan itu seperti piring kristal yang indah. Sekali pecah, ia bisa direkatkan kembali dengan susah payah. Tapi retaknya akan selalu terlihat. Butuh waktu yang sangat lama untuk memulihkannya. Atau mungkin, kami butuh piring yang baru sama sekali. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah. Terasa begitu besar, begitu sunyi, begitu kosong. Tak ada lagi suara tajam Ibu Widya. Tak ada lagi gerutuan Pak Suryo. Aku berjalan menyusuri setiap ruangan. Mencoba duduk di kursi meja makan yang biasa diduduki Ibu Widya. Berdiri di dapur yang selama ini menjadi markasku. Perlahan, aku mulai membersihkan. Bukan hanya debu, tapi energi negatif yang menempel di setiap sudut. Kubuka semua jendela, membiarkan udara segar dan sinar matahari masuk. Aku memindahkan perabotan, mengganti gorden, menata ulang ruang keluarga. Aku ingin rumah ini benar-benar berubah, menjadi tempat yang mendatangkan kedamaian, bukan kenangan pahit. Di tengah proses itu, aku menemukan sebuah kotak kecil terselip di belakang lemari di kamar mertuaku. Di dalamnya ada beberapa pucuk surat dan album foto lama. Foto Bima saat kecil, foto pernikahan mertuaku, di mana dulu mereka tampak bahagia. Aku menyadari sesuatu. Mereka tidak terlahir sebagai orang jahat. Kebangkrutan dan hilangnya harga diri telah mengubah mereka menjadi manusia yang dipenuhi ketakutan dan keserakahan. Mereka mencoba mengisi kekosongan itu dengan kemewahan dan pengakuan orang lain, dengan mengorbankanku. Pemahaman ini tidak serta-merta membuatku memaafkan semua tindakan mereka, tapi memberiku pengertian. Rasa dendam yang kurasakan perlahan berubah menjadi kesedihan. Sedih melihat bagaimana sebuah keluarga bisa hancur karena materi dan gengsi. Sedih karena Bima terjebak di tengah-tengahnya. Aku memutuskan untuk tidak memproses kasus cincin itu secara hukum, selama mereka tidak menggangguku lagi. Cincin itu sendiri sudah kutebus kembali. Menggenggamnya serasa menggenggam tangan ibuku. Aku menyimpannya dengan aman di brankas bank. Cincin itu menjadi penutup sebuah era, dan pembuka babak yang baru. 3 bulan berlalu, dan aku tinggal sendirian di rumah yang sudah sangat berbeda itu. Aku mengisinya dengan tanaman hijau, buku-buku, dan musik yang menenangkan jiwa. Aku fokus pada pekerjaanku, dan juga memulai kembali hobi yang sudah lama kutinggalkan. Memasak bukan untuk dikritik, tapi untuk dinikmati. Mengikuti kelas melukis. Tentang mertuaku, aku mendengar kabar dari Bima. Awalnya sangat berat, katanya. Ibu Widya sempat depresi dan enggan keluar rumah. Pak Suryo harus bekerja serabutan sebagai sopir taksi online, pekerjaan yang dulu mungkin dianggapnya memalukan. Kehidupan di apartemen kecil memaksa mereka menjadi sederhana. Tak ada ART, tak ada belanja mewah. Mereka harus menghitung setiap butir beras. Namun perlahan, perubahan terjadi. Bima bercerita suatu hari Ibu Widya mulai memasak sendiri untuk suaminya. Rasanya mungkin tidak sempurna, tapi Pak Suryo memakannya tanpa mengeluh. Mereka mulai bicara dari hati ke hati, sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan karena terlalu sibuk menjaga penampilan.
Mereka mulai sadar bahwa selama ini mereka telah kehilangan satu sama lain dalam keserakahan. Mereka juga mulai sadar betapa besar pengorbanan dan penghinaan yang telah mereka lakukan padaku. Ibu Widya menitipkan pesan permintaan maaf melalui Bima. Sampaikan pada Sinta, Ibu minta maaf. Ibu lupa caranya menjadi ibu yang baik, bukan hanya mertua yang menuntut. Aku mendengarnya dengan air mata. Bukan air mata bahagia, tapi air mata kelegaan. Aku tidak langsung memaafkan, tapi aku menghargai pengakuan itu. Itu adalah langkah pertama. Sementara itu, hubunganku dengan Bima seperti seutas benang tipis. Kami tetap berkomunikasi, tapi tidak sering bertemu. Ia mengirimiku foto-foto kemajuan usaha kecilnya, sebuah kedai kopi yang ia rintis bersama temannya. Ia juga mulai mengikuti konseling untuk belajar menjadi pribadi yang lebih tegas dan bertanggung jawab. Ia tidak lagi memohon agar aku kembali. Ia menunjukkan perubahan melalui tindakan. Suatu sore, ia datang menemuiku. Ia berdiri di depan pintu, tampak lebih kurus, tapi matanya lebih jernih. Aku tidak kesini untuk membujukmu kembali, Sinta, katanya. Aku kesini untuk mengembalikan ini. Ia menyerahkan sebuah kotak. Di dalamnya, ada sebuah kalung mutiara yang indah. Ini kubeli dari keuntungan pertama usahaku, bukan dari uang orang tuaku, bukan dari gajimu. Murni dari jerih payahku. Sebagai simbol permintaan maaf yang tulus. Aku menerimanya. Aku terharu. Masuk dulu, Mas. Tunggu, potongnya. Aku baru mengerti sekarang. Cinta itu bukan tentang memiliki, tapi tentang menghormati, dan aku tidak pernah menghormatimu. Aku membiarkan orang tuaku menyakitimu. Aku tidak pantas mendapat kesempatan kedua, tapi aku berjanji, aku akan terus berubah untuk diriku sendiri. Dan siapa tahu, jika Tuhan mengizinkan, suatu hari nanti aku bisa menjadi pria yang pantas untuk orang sepertimu lagi. Ia pergi setelah mengatakan itu. Aku diliputi perasaan yang campur aduk. Apakah ada harapan untuk kami? Aku tidak tahu. Tapi yang ku tahu, aku bangga melihat perubahannya. Dan yang terpenting, aku bangga pada diriku sendiri. Kini, setahun telah berlalu sejak semuanya berubah. Aku duduk di teras rumahku yang indah. Rumah yang sama, tapi dengan energi yang sama sekali berbeda. Di hadapanku, pohon melati tumbuh subur dan berbunga lebat. Aromanya yang wangi memenuhi udara pagi. Hidupku kini tenang dan penuh makna. Aku masih bekerja, tapi kini gajiku kugunakan untuk masa depanku, untuk donasi kecil ke panti asuhan, dan untuk merawat diriku sendiri. Aku menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan yang kumiliki. Kabar mantan mertuaku. Mereka masih tinggal di apartemen itu. Tapi Bima membantu mereka memulai usaha kecil, menjual makanan beku. Hidup mereka sederhana, jauh dari kemewahan masa lalu. Tapi Bima bilang, mereka justru lebih sering tertawa bersama sekarang. Mereka belajar bahwa harga diri tidak datang dari tas bermerek atau liburan ke luar negeri, tapi dari kerja keras dan kejujuran. Hubunganku dengan Bima, kami memutuskan untuk tidak terburu-buru. Kami seperti dua sahabat yang saling mendukung pertumbuhan masing-masing. Kami sesekali bertemu untuk minum kopi, bercerita tentang hidup. Ada kasih sayang baru yang tumbuh di atas puing-puing yang lama, lebih dewasa dan penuh rasa hormat. Suatu hari, mungkin kami akan memulainya lagi dari awal. Atau mungkin tidak. Dan aku baik-baik saja dengan kedua kemungkinan itu. Yang terpenting, aku telah menemukan diriku kembali. Sinta yang kuat. Sinta yang berani berkata cukup. Sinta yang tidak takut untuk sendirian. Aku belajar bahwa menjadi baik bukan berarti membiarkan dirimu direndahkan. Kekuatan sejati adalah keberanian untuk menetapkan batasan, bahkan kepada orang yang kita cintai. Kisahku mungkin penuh dengan air mata dan rasa sakit. Tapi dari sanalah, sebuah kebijaksanaan baru lahir. Untuk siapapun yang mendengar cerita ini,
Jika Anda berada dalam situasi di mana Anda dikecilkan dan kebaikan Anda dianggap sebagai kelemahan, ingatlah, Anda berhak dihormati. Anda punya kekuatan untuk mengubah arah cerita Anda. Terkadang, langkah tersulit, yang terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca, adalah langkah yang akan membawamu ke tempat yang lebih cerah. Seperti melati di tamanku, ia harus melewati badai. Daunnya sempat layu, tapi dengan akar yang kuat dan perawatan yang tepat, ia kembali mekar. Jauh lebih harum dari sebelumnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan inspiratif Sinta hingga akhir. Setiap lika-liku kehidupan memberikan pelajaran berharga. Jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan agar tidak ketinggalan cerita inspiratif dan penuh pelajaran lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Teruslah kuat dan jadilah pahlawan dalam hidup Anda sendiri.